Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan mempercayai apa yang dinyatakan oleh firman-Mu sebagai kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan juga kami percaya bahwa firman-Mu merupakan satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar bagi pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau mendengarkan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Yaitu ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ini temanya dalam lindungan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, benar, biasanya ada banyak orang yang dapat mengandalkan sesuatu, yaitu bisa hartanya, yaitu bisa jabatannya, yaitu bisa yang menjadi keyakinannya kepada jimat-jimat atau kepada leluhur, atau juga yang dapat diandalkan yang adalah miliknya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur mempercayai bahwa Tuhanlah yang dapat diandalkan, sehingga Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi naungannya bagi hidupnya. Kita harus melihat, memperhatikan pemazmur dalam sikap hidupnya. Pemazmur memiliki sesuatu iman yang begitu kuat. Mengapa? Dia katakan bahwa Allah itu dapat dipercayai karena Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas. Yang pertama kita tahu kenapa Allah yang dapat dipercayai, karena Allah itu adalah Allah yang kekal, yang dapat diandalkan. Karena itu pemazmur menjadikan Allah sebagai naungannya, tempat perlindungannya, tempat pertahanan hidupnya, yaitu adalah Allah. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena Allah itu adalah Allah yang kekal, sedangkan orang yang mengandalkan segala sesuatu di bumi ini itu sementara, harta sementara, jabatan sementara, dan segala milik sesuatu sementara, manusia sementara. Namun Allah adalah kekal. Karena itu pemazmur menjadikan Tuhan sebagai tempat naungannya, karena Allah adalah Allah yang kekal. Itu yang pertama, bahwa Allah adalah yang kekal. Yang kedua, Allah adalah Allah yang mengasihi pemazmur. Pemazmur mengandalkan Tuhan sebagai naungannya karena Allah mengasihinya. Karena pemazmur begitu yakin bahwa Tuhan sangat memperhatikan kehidupannya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengenal kehidupannya, yang mengetahui kehidupannya, dan Tuhan yang mengasihi hidupnya. Saudara-saudara, bagaimana Allah yang begitu mengasihi manusia sehingga dia mau mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya, dia menebus hidup kita supaya kita bisa bersekutu dengan Allah, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah, supaya hubungan kita dengan Allah begitu dekat. Karena Allah mengasihi. Bukan karena kita baik, tapi karena Allah mengasihi. Bukan karena jasa-jasa kita Allah mau mengasihi kita, tapi karena Allah lebih dulu mengasihi. Allah mengasihi karena Allah itu adalah kasih. Karena itulah pemazmur menjadikan Allah sebagai naungannya, sebagai yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai.
Yang ketiga, pemazmur mengandalkan Allah. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang baik. Karena itu pemazmur tidak melupakan segala kebaikannya. Itu yang memperkuat iman pemazmur ketika diperhadapkan masalah. Dan meneguhkan imannya karena dia ingat akan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidupnya. Tuhan begitu baik terhadap hidupnya. Sehingga pemazmur punya rasa percaya yang tinggi terhadap Tuhan. Karena Allah itu dapat diandalkan dan Allah itu adalah Allah yang baik. Yang keempat, Allah bukan hanya baik, tapi Allah juga adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah itu setia. Karena itu pemazmur mengandalkan Tuhan karena Tuhan itu setia dan tidak pernah bisa mengkhianati hidupnya. Dapat dipercayai. Bayangkan kalau kita menemukan seorang sahabat yang mengkhianati hidup kita. Betapa rasanya kita punya perasaan yang sangat kecewa. Tapi Allah itu adalah setia dan tidak menyangkal diri akan kesetiaannya kepada pemazmur. Sehingga pemazmur selalu ingat bahwa Allah itu Allah yang setia, yang tidak pernah mengabaikan kehidupannya dan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah akan hal ini. Bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Itu yang pertama. Kenapa pemazmur meyakini bahwa Tuhan adalah naungannya. Yang kedua, pemazmur percaya bahwa Allah itu pengasih. Bahwa pemazmur percaya bahwa Allah itu sangat mengasihinya. Yang ketiga, pemazmur juga meyakininya bahwa Tuhan itu baik karena ia tidak pernah melupakan kebaikan Allah. Yang keempat, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengabaikan hidupnya. Tuhan itu setia dan tidak menyangkal diri. Hal inilah yang membuat pemazmur dapat menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia. Kita pun juga bisa menjalani hidup ini. Mau masa dulu, mau masa sekarang, mau masa yang akan datang, bisa menjalani hidup ini dengan Tuhan. Bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan, bahkan mengabaikan hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dan Ia tidak akan pernah menyangkal dirinya akan kesetiaannya terhadap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.